diri, dapat data dari mana mereka? Di tahun 2008, 2009 belum ada di Bangka ini. Kita melada itu sekitar tahun 2017-18. Kita waktu itu belinya dari Kalimantan. Belinya per ruas itu 2.500 zaman itu. Sekitar tahun itu. Dan ya dari mana? Kalau 2008 dari mana? Katanya sih dulu dia dari IPC gitu. Apa IPC? International Paper Community. Tapi itu yang tamunya. Cuman ini orang yang cerita itu orang yang bawa, yang bawa cerita lah. Dia komentar banyak tentang ini semua. Ya. Boleh jadi dia hanya dengar katanya gitu kan. Gitu. Nah kita kan sudah tadi, kalau memang dia memisahkan diri, konsep regenerasi yang tadi itu saya bilang. Dan itu yang tidak pernah ditemukan oleh orang-orang penyuluh-penyuluh kita ini. Bahkan BP3L sendiri nggak tahu mereka yang gitu-gituan. Nggak pernah mereka mikir gimana sih berkebun lada ini sekali saja seumur hidup. Pernah nggak mereka mikir gitu? Di situ-situlah kita berkebun. Tetap kita nomad tetap di situ-situlah. Bukan nomaden pindah-pindah ya. Rasanya mereka tidak mikir gitu karena mereka tidak tahu yang gitu-gitu. Jadi pengalaman kita di usia 5 tahun boleh jadi, atau usia 7 tahun nanti boleh jadi terjadi kelemahan fisik daripada si ladanya. Kelemahan fisik wajar dong, sudah menua. Cuman kan kita ini kakak kosmik tertua. Konsepnya apa alternatifnya? Kita sampaikan regenerasi ulang. Sambung di melada berikutnya. Ketika ini sudah sepuh dan mati, ini sudah ada gantinya. Terus begitu terus menerus. Jadi ya ini inovasi. Di situ-situlah. Dulu kata orang BP3L atau orang pemerintah, "Dak pedes," katanya sahang melada itu. Dak pedes, dan buahnya dak banyak gitu kan. Dak pedes yang isu-isunya, dak pedes, kadar peperinnya turun. Padahal enggak, bisa dicoba itu, bahkan lebih pedas daripada sahang biasa. Saya berpikir secara logika sederhana aja. Melada itu bahasa Latinnya Piper colibrinum, sedangkan sahang Piper ningrum. Piper sama piper digabung ya nambah lah, nggak berubah dia, justru lebih lebih nambah gitu. Hanya saja yang lain-lain, kadar-kadar yang lain memang kita belum pernah tahu sih ngujinya, belum pernah. Cuman PT Chan juga ada yang ngujinya kalau nggak salah ke lab, iya, justru nambah kadar peperinnya kan, pedesnya. Masih sama baik standar, masih di atas standar ekspor. Ada nama dikit katanya, saya dengar itu. Jadi ya sederhananya dicicip aja tuh, kemarin kan udah teman-teman udah nyicip, pedes nggak? Pedes lah. Namanya sahang, dia hanya numpang di kakinya doang kok, nggak ngerubah secara fisik gitu, secara genetik dia nggak ngerubah. Karena lada itu hanya menumpang, dia tugasnya merambat. Sedangkan meladanya tugasnya ya dia yang ngolah tanah, dia yang ngambil nutrisi di tanah, dia yang kemudian menjadi kaki penopang bagi si lada. Problem lain katanya sang meladanya kecil, kemudian bongkot ladanya gede gitu ya. Ya terus apa masalahnya bos kalau begitu adanya? Yang penting dia bagus tumbuhnya. Cuman di banyak sampel juga nggak semuanya seperti itu, gitu kan? Nggak semuanya seperti itu. Walaupun melada yang sekecil ini, kemudian ladanya segini gedenya, nggak soal, selama dia bisa cari makan secara ideal untuk si ladanya. Karena basic daripada melada, dia lebih tahan banting terhadap beragam kondisi tanah, air, cuaca panas, kan begitu konsepnya. Dia hanya numpang doang.
Apa masalahnya kalau ladanya segede ini, ininya bongkotnya, terus meladanya begini nggak soal. Dan nggak ada di kita yang kayak gitu. Paling banter misalnya ladanya segini, ladanya begini kecil, nggak soal. Toh juga nanti dia kan akan tumbuh baru nanti tunas-tunasnya, sambung lagi di situ. Gitu. Jadi itu orang-orang yang malas berinovasi aja itu, udah menyerah gitu kan, udah pesimis, udah ya nggak mau berinovasi lah, gitu ya. Mohon maaf kalau tersinggung. Luar biasa. Ini saya sapa dulu nih teman-teman yang online, ada siapa aja? Kak Andi, Mas Andri. Ada Pak Isan sama Kang Hatami nih. Monggo, ini mungkin dari Kang Hatami atau Abah Ihsan ingin menyampaikan sepatah dua patah untuk kami di sini. Barakallahu fikum. Pak Isan, apa? Monggo Bah, wejangannya Bah. Selamat malam, Ustaz. Dua-duanya Ustaz saya. Ada siapa aja itu semua? Ada. 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 Tambah, anggap. Esna ada. Aku Dina. Iman ada. Cynthia ya, Kurang Cynthia Cynthia. sama Fikri. Kalau belakang yang di kami. Oh. Nah ini kalau mereka terakhir besok mereka sudah pada pulang. Jadi saya nggak bisa tidur, Ustaz. Berat banget, nggak bisa tidur dari meja. Etika mau pada mau pulang. Apa jadi saya pada saya dengerin Tera dari tadi dan pulang tadi dan para. Saya mau yang pikir saja sebetulnya sekaligus juga pertanyaan juga dan ini yang bahas juga jadi ceritanya beginilah kalau mau terus terang jujur ya jujur kalau di TikTok jujur saya dengan Pak Ustaz yang didukung tertunda lama dan baru kira-kira setengah lah. Nah tiba-tiba kan ada paradigma baru sekarang ya, ada agroforestry, ada CSA, jadi berubah lagi nih anatomi berubah, jadi ada bahan-bahan baru. Sempat diskusi tadi dan jangan juga ingin ikut juga justru buku itu sampai lah kira-kira. Juga teman-teman kalau nanti mau lagi masukan juga terbuka gitu, jadi akan dibeli. Sebenarnya akan mengutip sebagai yang kemudian pernah saya publikasikan tahun 2019 medianya melalui Pak Tera, tapi tulisan itu sebenarnya saya urutkan karena terlalu apa ya, bukan terlalu ekstrim ya Pak Tera. Takut disinggung orang-orang tertentu di Bangka kira-kira. Jadi di sana saya mencoba gini Ustaz, mencoba tabayun terhadap beberapa catatan sejarah mengenai latar belakang. Mungkin di buku itu bisa dibaca dan bisa dirujuk ke beberapa negara. Jadi Bangka itu memang awalnya mulai ramai itu kan abad ke-16 ya. Bangka itu di akhir abad 16 dan awal abad 17 lahir itu Timah. Jadi Timah dulu memang. Timah ini adalah komunitas pertama di Bangka. Kata Bangka itu ada dua penafsiran dari sejarawan. Kalau dari sejarawan Cina yaitu Limpo namanya. Bangka itu disebut Bangka karena orang sana melihat ada banyak bangkai gitu. Apa banyak bangkai? Bangkai kapal yang kandas. Jadi Bangka itu jalur perdagangan Selat Malaka tahun abad 16. Jadi sering kali kapal kandas dan kapal itu sering kali mengalami gelombang dan diperbaikinya di Bangka.
dan banyak sekali mayat-mayat sehingga orang menyebutnya itu banyak bangkai. Maka tempat itu ditafsirkan oleh Cina itu bangkai. Bangkai itu bangkai manusia ke laut dan celaka yang menyakitkan. Maka disebut bangkai. Ada juga yang menyebut kata bangkai itu awalnya dari kalimat Yangka. Yangka itu adalah perahu Cina. Karena di bangka itu banyak bersandar perahu-perahu. Begitu lah. Perahu, kapal, juk. Itu Yangka. Jadi kalimat bangka itu dari dua sejarawan itu dari dua kata. Itu abad ke-6. Dan lada baru masuk ke Bangka itu akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Jadi perbedaan antara timah tiga orang dan saham itu rentang waktunya itu dari abad 17 sampai abad 19. Jadi baru tahun barulah kemudian orang Bangka. Nah sebelumnya apa? Sebelumnya itu orang Bangka hanya menggunakan yaitu kemiri dan karet. Karet itu digunakan ketika perluasan dari penanaman karet di Sumatera dan di Sarawak. Juga kemiri itu bagian dari sifat yang merupakan macam tanaman wajib yang ditanam oleh penduduk Bangka. Karena Bangka di bawah Kesultanan Banten. Kesultanan Palembang. Nah, dari mana asal itu Bangka? Ini dari tulisan saya tulis bahwa yang pertama kali membawa lada ke Bangka itu adalah seorang botanis dari Belanda yang namanya Van Pisco. Dari mana mereka bawa itu? Mereka bawa itu dari Sumatera Utara. Karena sebelumnya ada seorang gubernur jenderal di Sumatera yaitu Van den Bogar itu membawa lada ke Indonesia itu abad ke-18 itu dari Amerika Selatan. Jadi Piper Group ini aslinya tanaman dari Amerika Selatan. Mereka tanam di dua tempat, yaitu di Aceh dan di Banten. Tapi karena di Banten itu tidak ada masalah dengan penguasa Kesultanan Banten, maka dipindahkanlah ke daerah Lampung. Jadi lada di Lampung itu lebih dulu daripada lada Banten. Aslinya lada itu ditanam di bawah naungan. Jadi di pohon-pohon, maka kita lihat di Lampung itu nggak ada yang pakai juju mati, mereka semuanya berada di bawah saja. Nah kemudian apa yang terjadi? Maka di awal abad 20 terjadilah booming lada, karena ternyata Bangka itu sangat cocok ditanam di lada, mengalahkan Lampung dan Banten serta mengalahkan juga Aceh. Di Indonesia ini mulai muncul kekuatan lada di Bangka. Sekarang kita di tulisan saya itu ada bagaimana orang Bangka berubah dari mulai mengurangi aktivitas kegiatan penambang timah menjadi penambang lada. Yang pertama kali jadi karena dicatat oleh Van Peisman yang orang Belanda ini seorang botanis. Yang pertama kali menanam lada di Bangka itu bukan penduduk Bangka. Penduduk Bangka itu hanya mengenal berladang, menanam karet, menyadap karet, dan juga menanam sirih. Jadi dilakukan oleh buruh-buruh tambang timah Cina. Karena mereka mempunyai sarana produksi untuk menanam lada. Misalkan mereka mempunyai kayu, mereka mempunyai kayu-kayu yang digunakan untuk menambah dari infrastruktur itu banyak menggunakan kayu, jadi digunakan untuk tiang jinjung. Maka satu-satunya pohon lada yang menggunakan tiang jinjung mati itu awalnya dikenalkan oleh petani Cina Bangka ketika awalnya itu menanam lada.
Nah kemudian anak-anak itu juga Cina ini mereka punya jadi mereka punya peternakan babi. Akhirnya mereka itu memupuknya menggunakan kotoran babi karena nggak ada ayam seperti itu. Nah itu tuh akhir abad ke-19. Nah kemudian setelah dibangka maka lada pun kenalkan di Manggar di Bitung. Nah itu ditanam oleh Cina-Cina dari Sarawak. Itu tahun 1913, Bang. Jadi awal abad ke-20. Nah, kemudian bagaimana tadi karena Pak Ustadz Tadera ke depannya gimana? Lada ini. Lada ini ya dari semacam komoditas distribusi. Dan alhamdulillah sudah bertahan hampir 200 tahun. Dan namanya produksi, suatu saat juga dia akan bersaing dengan komoditas lain yang lebih berproses. Contohnya apa? Sekarang sawit. Saya yakin timah pada satu titik akan mulai berkurang, mungkin akan minim sekali di Bangka, dan orang akan melihat bahwa pertanian ini tinggal kita pilih aja nanti Bangka ini mau pilih sawit atau pilih lada gitu lah kira-kira. Kalau pakai prospek seperti apa? Saya tulisan itu dulu pernah akan dimuat, judulnya juga sangat menarik. Jadi kejayaan sahang Bangka, titik 2, jaya atau sang perman. Jadi sahang ini dan di sana dituliskan itu saya ramalkan dalam 5 tahun yang akan datang mungkin ada ini akan terpengaruh oleh tidak oleh harga itu kebutuhan. Tapi terpengaruh oleh situasi dan kondisi lingkungan. Sudah 5 tahun itu terbukti sekarang. Soalnya kemudian terlepas oleh komoditas lain yang lebih proses alat itu. Nah, mungkin saya dari Takera nih, kedepannya gimana gitu. Karena budaya Bangka itu ya ganti-ganti komoditas, mana yang paling menguntungkan, mana yang paling gitu. Jadi artinya bagaimana saham ini kemudian betul-betul menjadi apa ya, giroh, mengembalikan giroh lagi atau apa ya? Oh, kembali lagi ke hitah tahun 100 tahun yang lalu itu kira-kira Ustadz pertanyaannya juga jawab pertanyaan kita semua, tapi benar-benar Ustadz juga memberikan pada. Berikan besar Farhan dari saya, maaf kalau kelamaan. Dan saya lagi begadang cukup, jadi kalau sekali. Luar biasa. Makan. Makin malam makin panas sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas Atera. Silakan ditanggapi tadi apa dari tentang masalah harusnya kembali ke khitoh yang mana gitu kan? Itu di bagian tuh ya tulisan sejarah ladanya. Penting itu Pak. Kita orang Bangka aja belum tahu banyak tentang sejarah Ya, lada. ternyata malah orang Cina duluan yang ngajari kan? Itu jadi biar orang Bangka semakin melek sejarahnya masa lalu gitu ya. Kita harus publikasikan itu narasi historik terkait sejarah lada di Bangka ini. Nah, adapun masalah masa depan lada, memang dari tulisan yang saya share ke teman-teman itu ada salah satu tulisannya Yai Ajengan ini sebenarnya ya. Cuman beliau tidak mau pakai nama beliau. Saya harus share tulisan itu dan terbit di koran Bubble Post di Bangka gitu kan, dan dibaca. Jadi pernah satu kali ada semacam kegiatan seminar lah dari kementerian, saya lupa atau kementerian apa, terkait tentang tata niaga lada. Jadi mereka menarik melihat tulisan kita yang di Bubble Post itu gitu kan, bahwa problem masalah ladanya ada beberapa varian-varian yang kita sampaikan dalam buku itu, dalam tulisan itu.
Artinya apa? Saat itu bahasanya yaitu giroh. Giroh menulis, giroh untuk mempublikasi pemikiran tentang budidaya lada Bangka itu, saya sama Iya itu satu frekuensi gitu. Dan sampai sekarang kita punya cita-cita untuk bisa menggugah banyak petani itu dengan membuat sebuah karya monumental lah tentang lada gitu ya, yang memang belum ditulis oleh banyak orang di Bangka Belitung ini. Paling kalau ada buku tentang lada ya sekedar-sekedarnya aja, dan belum ada yang lebih mengulasnya secara filosofis dan punya muatan-muatan yang lebih dalam gitu. Saya kira ini tugas kita ya untuk sama-sama menggarapnya. Nah, masa depan lada kembali ke khitoh gitu ya, kembali ke khitoh. Ya tadi yang saya sampaikan seperti yang juga Ustadz Farhad bilang, prinsip kaidah fikih yang tadi disampaikan itu juga menjadi penting. Karena hari ini kita berhadapan dengan kondisi cuaca yang jauh berbeda dengan 100 tahun yang lalu ataupun 20 tahun yang lalu. Sehingga perlakuannya juga harus sangat-sangat berbeda. Belum lagi kalau zaman dulu memang belum ada pupuk-pupuk kimia yang merusak tanah-tanah kita begitu. Belum lagi kita hari ini, saya pernah juga kasus pupuk pakai pupuk kimia, tahu-tahu nggak berbunga, nggak berbuah ladanya, justru agak sakit ladanya. Usut boleh jadi pupuk kimia itu ya pupuk yang KW gitu, pupuk palsu yang oplos oleh oknum-oknum tertentu pada saat harga-harga tinggi yang lalu. Pupuk urea aja hampir 1 juta, bahkan 1 juta lebih harganya, 1 karung gitu, 1 sak. Pupuk KCL juga sama, 1 jutaan harganya. Dan kita kena gara-gara kelangkaan pupuk dengan harga yang tinggi, tidak mampulah kita beli pupuk, ya beli yang biasa aja. Ternyata yang biasa, yang oplosan. Akhirnya lada kita yang menjadi sasaran, gitu ya. Jadi kembali ke khitoh bahwa tadi inovasi penting kita lakukan, harus dan wajib. Karena tadi tantangannya adalah masalah cuaca, penyakit yang zaman dulu belum dominan, sekarang sangat-sangat dominan, pandemi bagi penyakit ladanya, dan kemudian problem pupuk kimia yang memang banyak yang dioplos dan juga semuanya serba kimia. Saya kira ini harus betul-betul kita netralisir, kita blokade begitu, yang begitu-begitu. Lagi-lagi kembali ke khitoh zaman dulu, pendekatan organiknya lebih dominan gitu. Ya, pendekatan organik. Udah bener lah apa yang PT Chan bilang, pure organik itu menarik dan insya Allah lebih baik lah ketimbang pure kimia secara berlebihan begitu. Saya kira kembali ke khitoh ya, tadi ya udah panjang lebar kita ngobrol. Sampai ngantuk-ngantuk ini yang cewek-cewek ini, ya enggak? Ya cowok-cowoknya sudah pada dunianya masing-masing gitu ya. Intinya milenial hari ini ya harus bangga lah menjadi petani lada. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Dan ini kan identitas orang Bangka yang kemudian banyak bicara ladanya bukan orang Bangka. Ini yang aneh gitu ya, yang menjadi masalah. Ini PT Chan dan kawan-kawan ini yang betul-betul gacor bicara ladanya. Yai Ajengan yang salah satu yang paling matang dan mendalam memperjuangkan petani-petani lada. Sementara orang Bangka sendirinya pada tidur gitu, pada ya meninggalkan karakter dan khitoh lamanya yang dulu. Saya kira ini poinnya Yai, salah satu orang Bangka yang masih berkutat dengan lada ini ya adalah yang lagi ngomong ini, walaupun basic profesinya juga masih abu-abu gitu ya. Dibilang petani bukan petani, dibilang penutur agama juga tidak pure penutur agama, dibilang pengajar atau pendidik juga masih berkutat dengan dunia tani sampai hitam-hitam mukanya gitu, kasar-kasar tangannya. Tapi karena ini adalah warisan dari orang-orang tua kita yang sampai hari ini sudah semakin ditinggalkan.
Saya kira itu ya sebagai tambahan bahwa benar kita harus kembali ke khitoh, tapi kembali ke khitohnya dengan inovasi dan kreasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman, karena begitulah tugas kak kandung kosmik yang lebih tua ini gitu ya. Tugasnya ngatur, tugasnya mengkondisikan, tugasnya memelihara supaya tanam tumbuh yang ada di kebun kita itu menjadi berdaya dan menghasilkan panen yang berlimpah kepada tuannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa teman-teman ya, ini kelihatannya sudah sayup-sayup di matanya ya. Padahal ini luar biasa, ini kalau versi Muhammadiyah udah malam Lailatul Qadar ini kan. Kalau ternyata malam ini Lailatul Qadar kalian tidur gimana coba kan? Gimana? Mungkin dari Kang Hatami, Mas Adri ada sepatah dua patah kata? Jadi belum ada suaranya soalnya nih. Kang? Masih ayat Kang? Oh masih, Masya Allah Kang. Kang. Monggo sebatah dua patah kata kan untuk memantik malam kita menjadi lebih sahdu. Betul. Ngomong Kang. Lanjut, Ustaz lagi ngasuh yang kecil ini. Oh, siap. Udah Tat, oleng nanti Ya. di jalan Tat. Terima kasih banyak nih saudara sama Ustaz Farhan dan juga Ustaz Abah. Jadi 3 tadi saya dengerinnya menarik sekali. Alhamdulillah. Lanjut. Silakan. Siap. Siap, Bang. Ustaz. Siap, hatur nuhun Kang Hatami sudah menginisiasi dan memantik kami untuk mengadakan acara seperti ini, dan semoga akan terus berlanjut teman-teman obrolan kita ya tentang masa depan lada, tentang hal-hal yang menarik lainnya, terutama yang mendukung semangat kita ya untuk mengembalikan pertanian lada dengan lebih baik. Mungkin itu teman-teman untuk sesi kajian dari sore sampai malam hari ini. Semoga Allah catat sebagai bentuk ibadah kita di bulan Ramadan, dan Allah berikan ganjaran yang terbaik bagi di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam dari saya sebagai MC, kalau ada kata-kata yang salah atau bermasalah gitu ya, mohon dimaafkan, mohon diberikan keluasan. Kita akhiri teman-teman rangkaian acara dari sore sampai malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin